Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayani Awali dengan NIM 221052440001. Dan saya Nisrina Salma dengan NIM 221052444023. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai opini pro dan kontra mengenai kultur orientasi sekolah semi militer. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu orientasi semi militer. Orientasi semi militer ini merupakan program atau pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada unsur-unsur atau prinsip yang mirip dengan lingkungan militer. Namun, tidak sepenuhnya mengadopsi struktur dan sistem militer secara keseluruhan. Pada biasanya, orientasi semacam itu diterapkan pada sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan tertentu dengan tujuan mengembangkan kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama tim, dan kemandirian siswa. Nah, orientasi semi militer tersebut untuk saat ini masih menimbulkan banyak opini pro dan kontra yang merespon adanya orientasi semi militer yang diterapkan pada lembaga-lembaga tertentu. Untuk yang pertama yaitu pernyataan pro yang akan disampaikan oleh Royani Awali. Kemudian akan dilanjutkan pernyataan kontra yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan opini yang mendukung atau pro tentang kultur orientasi sekolah semi militer. Menurut opini saya, budaya orientasi sekolah menggunakan semi militer itu baik dan banyak manfaatnya. Kultur orientasi sekolah semi militer ini baik digunakan karena untuk menimbulkan karakter intelektual atau proses pengenalan pada dirinya ke sekolah atau proses pengenalan pada dirinya yang produktif. Adapun pengembangan karakter berupa kejujuran, kedisiplinan, akhlak, giat, dan keefektifan atau keaktifan. Terus tujuan mengembangkan karakter ini merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Maka dari itu, siswa-siswi suatu sekolah akan melalui orientasi semi militer ini akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter jika ia tumbuh pada lingkungan yang berkarakter pula. Dengan begitu, fitrah setiap anak yang dilahirkan bisa berkembang secara optimal dan dapat mencapai tujuan hidupnya. Oleh karenanya, ada 3 pihak yang sangat berperan penting dalam mengembangkan pendidikan karakter anak itu, yaitu dalam keluarga, sekolah, dan komunitas. Untuk itu, sekolah memegang salah satu peran penting untuk mengembangkan kedisiplinan anak, pembentukan karakter, dan pengembangan kepemimpinan. Oleh karena itu, kultur orientasi sekolah semi militer dikenal karena aturan yang ketat dan disiplin yang ditekankan. Hal ini dapat membantu mengajarkan siswa tentang pentingnya tanggung jawab, keteraturan, dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, melalui latihan fisik, pelatihan kedisiplinan, dan kerja sama tim, kultur orientasi sekolah semi militer ini dapat membantu dalam pembentukan karakter siswa. Siswa dapat belajar nilai-nilai seperti keberanian, kerja keras, kejujuran, dan semangat juang yang akan berguna dalam kehidupan mereka di masa depan. Serta kultur orientasi sekolah semi militer seringkali menekankan pengembangan kepemimpinan. Siswa diberi kesempatan untuk memimpin dalam situasi-situasi yang berbeda dan belajar bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Hal ini dapat membantu mempersiapkan mereka untuk mengambil peran kepemimpinan di kemudian hari agar bisa terjun ke masyarakat luas. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pernyataan kontra atau menolak dari saya. Menanggapi dari pernyataan Royani tadi, menurut saya ini masih banyak pendapat dari orang-orang mengenai argumentasi mendasar bagaimana bisa pengajaran semi militer itu diadaptasi oleh dunia sipil atau pendidikan. Dalam sebuah riset pada Diklat Prajabatan yang pernah saya cari, yaitu dalam metode pendidikan yang diajarkan hingga dalam orientasi siswa di sekolah-sekolah atau mahasiswa baru di perguruan tinggi,
itu mengadaptasi pengajaran semi militer yang diadaptasi oleh dunia sipil. Nah, argumentasi saya yaitu culture antara sipil dan militer ini memang tidak bisa disamakan, sehingga pada metode pendidikan yang diterapkan pun tidak bisa disamakan. Seperti tidak perlunya ada potong rambut cepat, tidak perlu ada olahraga di pagi-pagi buta, tidak perlu ada tugas-tugas aneh yang tidak masuk akal, dan melakukan pengajaran maupun penanaman kedisiplinan dengan pendekatan yang lebih halus. Kemudian, tugas-tugas yang dibebankan kepada para pendidik, kepada peserta didik harus sekiranya tugas-tugas yang masih ada hubungannya dengan masa yang sesungguhnya yang akan dijalani oleh peserta didik tersebut. Kemudian, agar tidak terkesan kaku, dapat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memacu kreativitas dan bukan melulu tentang kemiliteran. Untuk menanamkan semangat, kejujuran, dan kedisiplinan, dapat dihadirkan motivator atau tokoh agama. Kemudian selebihnya, pendidikan kelas dapat dilakukan sebagaimana umumnya yang dilakukan pada setiap hari. Seperti yang saya lihat pada sebuah kasus dari media massa merdeka.com, yaitu mengenai kasus penganiayaan peserta MOS atau masa orientasi siswa oleh senior pada SMA Semi Militer Plus Taruna Indonesia. Nah, di sini korban tewas usai menjalani seminggu perawatan di rumah sakit akibat usus yang berbelit. Nah, pada kasus ini senior dan pembina SMA Semi Militer ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan ancaman 15 tahun penjara. Kemudian selain itu, Bapak Menteri Pendidikan yaitu Bapak Anies Baswedan pada tahun sebelumnya itu juga mengeluarkan peraturan bahwa masa orientasi semi militer tidak boleh dipegang penuh oleh siswa, tetapi harus tetap melalui pengawasan oleh guru. Kegiatan ini mengantisipasi agar tidak terjadinya perpeloncoan dan kekerasan di dalam sekolah maupun di luar sekolah seperti kasus yang saya sebutkan tadi. Kemudian, selain itu orientasi semi militer memungkinkan akan terlalu fokus juga kepada kedisiplinan dan kepatuhan, sehingga mengabaikan kepentingannya memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang secara kreatif dan mengeksplorasi minat mereka di luar konteks militer. Nah, dengan adanya peraturan dan tugas-tugas yang di luar nalar tersebut juga dapat membatasi kebebasan individu siswa baik dalam hal penampilan fisik, pengambilan keputusan, maupun pengekspresian diri. Orientasi semi militer yang keras dan disiplin ini juga dapat meningkatkan resiko stres dan tekanan kepada siswa hingga pada akhirnya juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental siswa ini. Maka dari itu, orientasi sekolah semi militer ini menurut saya dapat menimbulkan banyak dampak negatif baik dari kesehatan fisik, mental maupun kreativitas siswa sendiri. Mungkin cukup sekian pemaparan opini pro dan kontra dari kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.